Selamat pagi adik-adik, saatnya kita ibadah sekolah minggu. Pertama, persiapan. Jangan lupa untuk mandi terlebih dahulu dan berpakaian rapi, serta siapkan Alkitab masing-masing ya. Kedua, siapkan media. Minta tolong papa dan mama untuk memutarkan video sekolah minggu. Boleh pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau pakai televisi. Ketiga, karena kita mau menghormati Tuhan, adik-adik duduk manis dan tenang ya. Jauhkan makanan dan minuman sebentar, jaga ketertiban sampai ibadah selesai. Oke, ayo adik-adik, sekarang kita siap untuk beribadah. Shalom, adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan, kita bersukacita bersama-sama di sekolah minggu bersama Klayoba. Iya, bersama Klayoba. Nah, kalau nggak kenal berarti nggak sayang, gitu betul. kan? Makanya ini kakak-kakak di sini mau kenalan terlebih dahulu. Boleh, dari aku. Oke. Adik-adik boleh panggil aku Kak Gracia. Halo Kak Gracia. Halo adik-adik semua. Oke, selanjutnya aku perkenalkan adik-adik, nama aku Kak Erlin. Halo Kak Erlin. Selanjutnya yang bermain gitar nanti ada Kak Lintang. Halo Kak Lintang. Puji Tuhan, akhirnya kita bisa bersama-sama kembali di ibadah sekolah minggu Klayoba bersama dengan kakak-kakak dari GKJ Ngento. Wah, senang sekali. Kayaknya adik-adik di sini tuh ganteng-ganteng, cantik-cantik nggak sih? Tentunya dong. Tentunya. Coba berikan senyuman dulu ke teman di samping kanan kirinya. Coba senyum-senyum. Senyum yang manis. Biar kelihatan gantengnya sama cantiknya adik-adik gitu kan? Iya betul sekali. Oke, kalau kita udah senyum nih Kak, kita mau memuji nama Tuhan. Kita seru-seruan, kita bernyanyi bersama. Benar sekali, kita mau memuji Tuhan, mata Tuhan melihat. Kalau adik-adik belum bisa, enggak apa-apa, enggak usah takut. Kita bernyanyi bersama, belajar bersama. Iya, belajar pelan-pelan supaya pengetahuan lagu-lagu sekolah minggu kita semakin bertambah. Benar Betul. tidak? Benar. Oke, mari kita memujikan Tuhan, nama Tuhan, mata Tuhan melihat. Sambil berdiri adik-adik, sambil tepuk Ayo tangan. berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Satu kali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, tepuk tangan. Yeay. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, kita mau berdoa pembuka dulu. Nah, adik-adik mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, duduknya yang baik, yang rapi karena kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu Klayoba di gereja kami masing-masing.
Terima kasih juga ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak dan bangun di pagi hari ini dengan keadaan yang baik dan sehat serta mengikuti ibadah sekolah minggu Kelayoba. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa untuk ibadah sekolah minggu Kelayoba ini supaya dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik apakah sudah siap untuk membuka Alkitab? Oke, kayaknya sudah siap Kak. Tapi sebelum membuka Alkitab, kita mau memuji Tuhan lagi. Tentunya dong. Iya, supaya lebih semangat. Nah, karena kita ingin tambah semangat, kita akan memuji Tuhan dengan berdiri lagi. Oke, yuk berdiri. Ayo berdiri. Kita akan menyanyikan lagu berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Oke, ini kayaknya lagu yang familiar, lagu yang sering dinyanyikan oleh adik-adik di sekolah minggu, bener kan? Kalaupun belum, nggak usah takut. Kita akan belajar bersama-sama. Oke, mari kita memujikan nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, satu kali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Oke, adik-adik boleh duduk kembali, boleh menyiapkan Alkitabnya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Iya. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Baik? Wow, luar biasa. Iya, semuanya sehat, semuanya gembira, sukacita. Karena saat ini kita beribadah di sekolah minggu bersama Klasis Yogyakarta Barat. Iya, kalau adik-adik tadi sudah bernyanyi, bergembira bersama Kak Gracia, Kak Erlin, Kak Lintang. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya. Adik-adik sudah kenal belum? Iya, kalau adik-adik yang di Nginto-Ento sudah kenal ya. Untuk adik-adik yang lain kenalkan ya. Nama saya, panggil saja Bu Seh, begitu saja ya. Adik-adik sudah siap? Iya, adik-adik sudah siap. Alkitabnya sudah siap? Iya, tadi sudah diajak nyanyi buka Alkitab ya tadi. Nah, adik-adik yang besar-besar, kita akan bersama-sama membuka kitab perjanjian baru, yaitu Injil Lukas. Injil Lukas itu nomor berapa ya? Matius, Markus, Lukas. Iya, jadi kitab Injil nomor 3. Injil Lukas hari ini kita akan baca bab 16 ya. Injil Lukas bab 16, kita akan baca ayat 1 sampai 9. Tapi kita akan baca bersama-sama satu ayat saja ya adik-adik. Adik-adik sudah ketemu kan?
Mari kita siapkan Injil Lukas 16 ayat yang ke-9. Kita baca bareng-bareng. Sudah siap? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian adik-adik ayat yang ke-9. Adik-adik pasti belum lengkap ya, belum mengerti semua ya. Untuk itu supaya kita mengerti lebih lengkap, kita ikuti tayangan ayat 1 sampai 9 ini melalui video. Perhatikan ya adik-adik, didengar baik-baik, dilihat dan diingat-ingat. Kalau nanti kita ada tanya jawab, adik-adik bisa. Selamat menyaksikan. Lukas 16 ayat 1 sampai 18. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Iya, adik-adik sudah membaca, sudah mendengar dengan lengkap ya. Jadi adik-adik pasti tahu judul dalam firman Tuhan pada saat ini, atau perumpamaan pada saat ini apa adik-adik? Iya, perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Nah, tema kita pada saat ini yaitu jujur yuk. Iya, apa adik-adik? Kita ucapkan bersama-sama. Jujur yuk. Oke. Dalam perumpamaan tadi ada bendahara yang tidak jujur. Bendahara. Apa adik-adik? Bendahara itu apa adik-adik? Ada yang tahu? Iya, bendahara adalah orang yang bertugas mengatur keuangan. Orang yang memegang keuangan, mengelola keuangan. Contohnya,
gereja kita masing-masing itu punya uang. Siapa yang pegang? Yang pegang adalah bendahara gereja. Sekolah minggu kita masing-masing itu juga punya uang. Siapa yang pegang? Itu juga bendahara, yaitu bendahara sekolah minggu. Mungkin di antara adik-adik ada yang menjadi bendahara di sekolah. Iya, itu namanya bendahara kelas, bertugas mencatat keluar masuknya uang, membawa uang. Itu tugas dari bendahara. Nah, dalam judul perumpamaan tadi, bendahara yang tidak jujur. Nah, tidak jujur itu bagaimana tuh adik-adik? Tidak jujur itu kalau berkata ya berkata tidak apa adanya. Berkata bukan yang sebenarnya. Kalau jujur itu sebaliknya, berkata apa adanya sesuai yang sesungguhnya. Nah, kalau bendahara tidak jujur, itu adalah bendahara yang dalam mengatur keuangan itu tidak beres, tidak benar. Misalnya ada uang masuk 1 juta, hanya ditulis 700.000 misalnya. Nah, yang 300.000 di mana? Masuk uang sakunya sendiri atau untuk belanja sendiri. Nah, kalau misalnya mengeluarkan uang untuk apa? Untuk sesuatu, misalnya untuk memperingati Natal misalnya ya, hari Natal misalnya, ada pengeluaran 1 juta, tapi ditulisnya 1.500.000. Nah, yang 500? Nah, untuk diri sendiri, untuk foya-foya. Nah, memang saat menggunakan uang yang bukan uangnya sendiri tadi senang ya adik-adik bisa beli apa-apa, bisa berfoya-foya. Tapi ingat adik-adik, seperti dalam ayat tadi, apa yang kita perbuat itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau bendahara tadi dipanggil, diminta pertanggungan jawab. Nah, akhirnya bagaimana? Tidak boleh menjadi bendahara lagi, alias diberhentikan, tidak boleh bekerja lagi. Bagaimana kalau tidak boleh bekerja? Enggak dapat upah, enggak dapat gaji. Itu sebagai akibat dari ketidakjujurannya. Adik-adik, saat ini ada cerita seorang anak yang awalnya itu berkata tidak jujur, tapi kemudian mau berubah menjadi jujur. Nah, cerita itu ada dalam animasi berikut ini. Coba diperhatikan, disimak baik-baik ya, diingat-ingat. Nanti kalau kita ada tanya jawab, ada kuis, adik-adik bisa menjawab. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saatku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama.
Ya, adik-adik sudah mengikuti cerita tadi dalam animasi? Coba dalam cerita tadi, siapa nama tokoh anak tadi? Siapa? Iya betul, namanya Kaleb. Dalam cerita tadi, ketika Kaleb memecahkan vas bunga, kemudian berantakan tadi ya, ayah datang. Bagaimana Kaleb? Jawabnya apa tadi? Iya, Kaleb berkata, tidak. Nah, bagaimana ayah mendengar jawaban Kaleb? Iya, ayah sedih karena Kaleb sudah tidak jujur. Dia mengatakan tidak. Nah, ayah tadi lalu bagaimana? Iya, ayah mau membantu, mau menolong Kaleb ya. Ayah tadi lalu bopong ya. Kaleb dibopong oleh ayah, didudukkan, lalu Kaleb diberi nasihat oleh ayahnya. Nah, adik-adik mengamati ketika Kaleb dinasehati oleh ayah, apa nasihat ayah tadi? Iya, nasihat ayah tadi yang pertama yaitu Tuhan mau supaya kita jujur. Apa sebabnya? Sebab kalau kita tidak jujur, nah ada akibatnya. Ayah tadi menasihati kalau jujur, tadi digambarkan seperti membangun apa tadi? Iya, membangun jembatan ya. Artinya apa? Membangun jembatan itu artinya membangun hubungan dengan teman-teman. Kalau kita jujur, teman-teman kita senang. Banyak teman kita, orang-orang lain itu percaya kepada kita. Tetapi kalau kita tidak jujur, dalam cerita tadi digambarkan seperti jembatannya tadi runtuh, putus. Artinya apa? Artinya ya putus hubungan kita dengan teman-teman. Teman-teman kita pada lari meninggalkan kita, tidak mau berteman dengan kita. Karena teman-teman kita tidak mau dengan teman yang bohong, teman yang tidak jujur, tidak percaya lagi. Mungkin bahkan akan berkata kepada teman yang lain, jangan berteman dengan Kaleb, dia tidak jujur, nanti kita ditipu. Nah, teman-teman pada lari semua, akhirnya tidak memiliki teman, tidak punya teman. Senang tidak adik-adik kalau sendiri tidak punya teman? Tentu sedih ya adik-adik. Iya, adik-adik tadi dalam cerita tadi, kita tahu ketika Kaleb berkata, tapi ayah kalau hanya berbohong sedikit saja bagaimana? Nah, bagaimana adik-adik? Sedikit atau banyak, kecil atau besar, sama-sama bohong. Kalau kita bohong walaupun sedikit, itu artinya memberi peluang. Peluang kepada siapa? Peluang apa? Tadi adik-adik lihat enggak ketika ayah menasehati Kaleb, di dekatnya tadi ada siapa tadi? Ada makhluk-makhluk tadi. Iya, itu adalah iblis yang pingin menggoda kita supaya kita jadi anak yang tidak jujur sehingga jadi temannya iblis. Adik-adik mau jadi teman iblis? Iya, tentu tidak mau ya. Iya, dan juga kalau kita memberi kesempatan untuk untuk bohong, tidak jujur, kita akan menciptakan ketidakjujuran berikutnya. Contoh,
misalnya Kaleb tadi, ini cerita lain ya misalnya ya, Kaleb membawa gelas tidak hati-hati lalu pecah, biar begitu. Nah, Kaleb takut kalau dimarahi ibu. Ibu datang, bertanya kepada Kaleb, gelasnya kok pecah ya, siapa yang memecahkan? Nah, Kaleb menjawab, bukan saya Bu. Nah, itu sudah tidak jujur satu kali. Kalau ibu bertanya lagi, kalau bukan Kaleb, siapa ya yang memecahkan? Kaleb pasti berpikir, aduh tak jawab siapa ya. Nah, terus bohong lagi. Tadi kucing lari, nyampar gelas, kemudian pecah. Nah, bohong yang keberapa adik-adik? 2 kali. Nah, misalnya ada lagi pertanyaan, loh kita tidak punya kucing, kok ada kucing lari ya di sini? Nah, Kaleb akan bohong lagi. Tadi ada kucing tetangga yang datang, dan seterusnya dan seterusnya. Bohong yang pertama akan menciptakan bohong kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, adik-adik, seperti Kaleb tadi ditanya oleh ayah, siapa yang sudah tidak jujur pertama kali? Kaleb menjawab, siapa tadi? Iblis atau setan. Betul, begitu ya, ya. Terus kalau Tuhan Yesus? Nah, Kaleb bagaimana tadi? Begini ya, geleng begini ya, artinya tidak. Nah, terus siapa yang akan kamu contoh? Siapa yang akan kamu ikuti? Apa jawab Kaleb? Iya, saya ingin seperti Tuhan Yesus. Nah, terus akhirnya bagaimana? Iblis yang ada di sekitarnya tadi lari semua ya. Iya, lari semua. Ya, adik-adik, seperti Kaleb tadi, Kaleb sekarang menjadi anak yang jujur, lalu ditanya oleh ayahnya, gimana sekarang? Apa yang terjadi? Kalebnya menjawab, saya tidak sengaja ayah. Nah, seperti dalam tayangan tadi, Kaleb tidak sengaja main pesawat-pesawatan ya, kemudian nyampar vas bunga. Ketika Kaleb jujur, ayah bagaimana? Iya, ayah senang sekali karena Kaleb sudah berkata jujur. Nah, adik-adik, seperti Kaleb berkata jujur ayahnya senang, begitu pula kalau kita jujur, Bapak kita yang di surga juga senang. Adik-adik, kita sudah belajar ya pagi ini dari bendahara yang tidak jujur dan dari cerita Kaleb. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Yang kita pelajari hari ini ada 3 hal adik-adik. Yang pertama, bahwa Allah mau supaya kita bersikap jujur, berkata jujur apa adanya, seperti yang sebenarnya, seperti Kaleb ingin seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, perlu kita ingat, kalau kita jadi anak jujur, kita dipercaya oleh orang lain. Tetapi kalau kita tidak jujur, orang lain tidak akan percaya kepada kita. Seperti bendahara tadi, ada akibatnya, dipecat, tidak boleh bekerja. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik, kita perhatikan ya, yang ketiga, penting sekali kita mengerti bahwa kita semua ini adalah seperti bendahara orang kaya tadi. Kita semua ini adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita banyak sekali karunia Tuhan yang sudah kita terima.
ada kekayaan. Kekayaan bermacam-macam ya. Ada uang, ada sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Apa yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Dan kita boleh memanfaatkannya. Itu pun harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Apa petunjuk Tuhan untuk memanfaatkan karunia Tuhan? Milik kita dari Tuhan. Petunjuknya yaitu kita menggunakan untuk kebaikan kepada orang lain. Begitu adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Ceritanya diingat-ingat ya. Apa tadi pesannya? Temanya jujur yuk, begitu ya. Nah, sampai di sini selamat menjadi anak-anak yang jujur dan jangan lupa ajak teman-temanmu. Bagaimana ngajaknya? Jujur yuk teman-teman. Begitu. Sekian adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik. Sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, temanya apa ya tadi? Oh ya, tadi firman Tuhan itu tentang apa sih? Apa yo? Apa Kak? Temanya jujur yuk. Jujur yuk, sesuai dengan tema sekolah minggu pada pagi hari ini. Jujur yuk. Nah, adik-adik diajarkan tidak boleh berbohong. Kalau misalnya ditanya, tadi kamu makan sosis berapa? Kalau kita misalnya makan 5 tapi ternyata kita jawabnya 3, berarti itu bohong atau jujur? Bohong ya, itu adalah perbuatan yang bohong, tidak boleh bohong. Iya, tidak boleh bohong. Karena anak Tuhan itu selalu jujur. Iya, benar sekali. Nah, setelah selesai firman, setelah adik-adik mendengarkan firman, kita akan melakukan aktivitas bersama-sama. Kayaknya aktivitasnya seru ya. Seru banget. Nanti silakan diikuti kakak-kakak pemandunya. Ya, aktivitasnya akan dibersamai oleh Kak Sasa dan Kak Septian. Silahkan. Shalom adik-adik. Nih, kita mau ngapain nih Mas? Kita mau membuat rumah. Enggak dong. Kita mau buat apa nih? Bunga bakung di Padang. Nyanyi dong, nyanyi. Iya, kita mau bikin aktivitas. Yes. Apa tuh aktivitasnya? Aktivitasnya apa ya? Jadi nanti kita akan membuat bunga-bungaan seperti ini. Namanya bunga kejujuran. Bunga kejujuran. Iya, betul banget. Wah, bagus banget ini Mbak Sasa. Iya, siapa yang bikin? Kita dong. Parah. Oke, kita mau bikin ya. Yes. Pertama-tama kita ngapain nih Mbak Sasa? Aku akan coba buat bantu-bantu ya. Kita mau siapin alat bahannya dulu. Apa aja nih alat bahannya? Ya, ini namanya lem. Lalu ada apa tuh? Spidol. Lagi. Ini yang krusial. Aduh, jebol lagi. Ya, ini adalah kertas lipat. Jadi nanti boleh pakai kertas lipat, boleh pakai kertas HVS berwarna atau pakai kertas HVS putih. Nanti diwarnain. Yang itu. Nah, itu tadi karena udah dipotong buat ini, jadi kita ini agak bolong ya. Jadi kita mau bikin dari gambar bunga. Nanti udah ada gambar bunganya, udah dikasih, nanti tinggal di print terus dipotong. Ini apa nih? Gunting, betul. Oke, sekarang kita buat aja daripada terlalu lama ya. Oke, yang pertama kita akan buat ini dulu, belakangnya dulu apa namanya? Pakai warna apa ya? Karena bunganya kita mau pakai warna pink, kita pakai biru aja kali ya. Nah, jadi kertas lipatnya ini kita pakai yang besar. Adik-adik boleh pakai yang kecil, tapi kalau yang besar bisa dibagi 2 dulu. Terus dilipat-lipat kecil-kecil.
biar nanti jadi renda-renda kayak gini. Ya, betul. Yes. Nah, sambil menunggu dilipat-lipat, kita mau gunting bunganya. Ini nanti contoh bunganya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nanti terserah adik-adik mau pakai yang mana. Di sini kita mau pakai yang warna pink. Gimana? Aku taruh aja ya. Nah, ini udah selesai dilipat. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini nanti bisa dibuka. Terus nanti nyanyi kita. Kayak gini. Ini dilipat-lipat. Nanti buat di belakang bunganya. Nah, sekarang ini tadi kita belum kenalan. Namanya Mas Tian. Mas Tian lagi mau gunting bunga. Bunganya warna pink ya. Tapi terserah deh mau pakai yang mana. Kita mau pakai yang pink biar lucu. Iya udah. Kok nggak bisa ditekuk ya? Udah. Menunggu bunganya. Nanti bunganya kita mau bikin tangkai. Tangkainya ini dari kertas lipat juga yang digulung-gulung jadi tangkai bunga. Nanti warnanya boleh bebas, tapi biasanya kan tangkai bunga warna hijau. Jadi kita nanti mau pakai kertas lipat yang warna hijau yang udah dipotong jadi 2. Ini karena yang besar ya, tapi kalau pakai yang kecil nanti boleh langsung 1 lembar aja digulung. Kita menunggu Mas Tian. Jadi nanti kenapa dinamain bunga kejujuran? Nanti kita akan menulis di belakang, di bagian dalam dari yang buletan di bunganya ini. Nanti boleh ditulis apa aja untuk mengingatkan tentang kejujuran. Nanti bisa ditulis be honest, bisa ditulis jangan lupa jujur, atau hal-hal lain yang berbau dengan kejujuran. Nanti bisa ditulis juga buat mengingatkan adik-adik biar tetap jujur kalau melihat bunga ini. Tara, sudah selesai. Belum ya, bikin tangkai Mas. Iya, lupa. Kita mau gulung dari sisi pojok kiri bawah atau boleh pojok kanan bawah. Nah, kalau dibalik jadi pojok kanan atas, kalau dibalik. Kita gulung. Nah, boleh pakai alat bantu ya, boleh pakai spidol, boleh pakai sedotan juga boleh. Nah, terus kita mau ini dilipat jadi 2 kertasnya. Terus kita mau bikin buletan yang ada di dalam bunganya, di atas bunga maksudnya, Buletannya itu kita bikin lingkaran tapi jangan terputus ya. Nanti karena bisa dibuka dan bisa ditulisin di dalam bunganya. Nah, udah nih, boleh kita lem di sisa kertas yang masih ada di pojoknya. Nah, udah, kita tempel bunganya di tangkai bunga yang udah dibuat.
Oke, kalau udah kita buat lingkaran kayak gini di lipatan yang tadi udah dari kertasnya itu, terus kita potong. Akan dipotong, Mas. Yes, ini. Ini udah jadi bunganya. Terus nanti bunganya ini akan kita tempel di kertas lipat yang besar tadi. Nah, kalau udah kita mau tempel di bunganya. Nah, itu kita tempel. Tempelnya yang lipatannya di atas ya, jangan di bawah karena nanti mau kita buka. Bukanya ke atas, bukan ke bawah. Sekarang dilim. Nah, jadi kita mau lem terus kita tempel di bunganya. Nggak usah banyak-banyak ya lemnya. Nanti kalau kebanyakan nggak bisa ditulisin karena basah. Itu. Tara, sudah selesai. Masukin sini. Kita mau masukin ke dalam kertasnya. Belum kering ya, belum kering adik-adik, belum. Kita mau masukin bunganya ke dalam kertasnya, terus mau kita lem ininya di tangkai sama di kertasnya. Oke, kalau udah jadinya kayak gini, terus mau kita hias pakai pita. Nanti boleh pakai pita warna apa aja. Ini kita pakai warna hijau, terus kita tali di bagian kertasnya. Ya adik-adik, ini Kak Sasa sedang menali untuk bunga dan juga tangkainya biar bisa ke bagian belakangnya. Tadi kita membuat bunganya warna pink dan tengahnya warna kuning. Nah, warna kuning itu nanti ditulisi hal-hal yang mengenai kejujuran. Tara, sudah jadi, bisa dilihatkan Mbak Sasa pitanya. Ya, kayak gini kira-kira adik-adik gambarannya. Dikasih mata boleh, dikasih senyuman juga boleh di bunganya. Nanti adik-adik tulisnya di bagian sini, bagian dalamnya. Jadi pas dibuka, wah, ada yang mengingatkan adik-adik tentang kejujuran. Oke, Kakak Sasa sudah membuat. Ini dalamnya tulisannya be honest. Jadi senyum terus dibuka, dalamnya be honest. Jadilah orang jujur. Begitu, jadilah jujur. Nah, kayak gini. Nanti boleh ditulisin. Boleh ditulisin apa aja sama adik-adik, boleh ditulisin ayat Alkitab hari ini atau mau ditulis kata-kata untuk jangan lupa jujur gitu. Atau apa aja nanti boleh ditulis di bagian dalamnya. Terus yang di bagian depan itu boleh digambar-gambar biar jadi kayak senyum atau apapun gitu, senyum. Nah, gitu aja adik-adik. Nanti untuk bahannya bisa minta ke kakak-kakaknya karena udah disiapkan ya. Betul. Terus nanti adik-adik bisa membuat di sekolah minggu atau di rumah. Kalau udah nanti boleh difoto.
Betul. Biar jadi kenang-kenangan gitu aja. Makasih semuanya. Terima kasih adik-adik sudah membuat aktivitas hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Oke. Seru sekali aktivitasnya. Banget. Adik-adik, aktivitasnya membuat apa sih? Membuat bunga kejujuran ya? Iya, bunga keren kejujuran. sekali hasilnya. Kayaknya hasilnya cantik-cantik sekali ya Kak ya, indah-indah sangat sekali. kreatif adik-adik ini. Iya benar, adik-adik sekolah minggu itu sangat-sangat kreatif. Oke, karena kita sudah mendengarkan firman, aktivitas juga, kita mau persembahan dengan diiringi lagu Bawa Persembahanmu. Boleh sambil tepuk tangan adik-adik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Yeay, asik sekali. Kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman, aktivitas, persembahan. Nah, selanjutnya kita akan tidak terasa ya, sudah hampir selesai sekolah minggunya. Iya, benar tapi jangan sekali. sedih, nanti adik-adik masih ada sekolah minggu di minggu-minggu berikutnya, dan juga sekolah minggu bersama Klayoba selanjutnya. Iya, benar sekali. Jangan lupa datang ke sekolah minggu setiap hari Minggu, oke? Oke. Nah, saatnya kita mau berdoa penutup dan juga berdoa persembahan. Gimana sikap doa yang baik, duduk yang sopan, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah membimbing kami, menyertai kami dalam sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah beraktivitas, dan kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu, khususnya juga untuk sekolah minggu kami. Kini Tuhan kami akan undur, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus selalu berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Kan ini udah berakhir ya Kak, tapi karena berakhir kita nggak boleh sedih. Kita mau memuji Tuhan dengan gembira dan bersukacita. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Tapi sambil berdiri, Kita berdiri lagi. Sambil tepuk tangan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sekolah Minggu Klayoba sudah selesai. Sampai bertemu di Sekolah Minggu Klayoba selanjutnya. Dadah. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.